warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Jajiauliska dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, kita harus bersatu, tidak boleh terpengaruh pada hal yang tidak pasti, harus berpedoman kepada Pancasila, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Itu saja pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Septiani Asyari dari kelas 10 MIPA 2. Menurut pendapat saya, warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebangsaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita bisa melihat segala persoalan secara utuh, semestinya kita bisa menebarkan pesan damai agar masyarakat tidak mudah diadu domba. Karena adu domba merupakan politik pecah belah yang bisa menghancurkan negeri ini. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menyadari bahwa untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, kita perlu persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan. Jika kita bisa melihat segala persoalan secara utuh, semestinya kita bisa menebarkan pesan damai agar masyarakat tidak mudah diadu domba. Karena adu domba merupakan politik pecah belah yang bisa menghancurkan negeri ini. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menyadari bahwa untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, kita perlu persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Permana dari kelas MIPA 1, kelas 10 MIPA 1. Contoh bentuk kerukunan umat beragama, saling menghargai, saling membantu. Contohnya ketika umat Kristiani ada kegiatan keagamaan, kita ikut mengamankan agar berjalan dengan baik dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuhasana, saya di kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hak dan kewajiban berdasarkan sila. 1. Hak dalam sila ketiga. 1. Hak untuk dihargai. 2. Hak untuk dihormati. Kewajiban dalam sila ketiga. 1. Kewajiban menjaga persatuan. 2. Kewajiban mencintai tanah air. 3. Kewajiban menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sebutkan ciri-ciri demokrasi. 1. Kebebasan individu. 2. Jaminan terhadap hak asasi manusia. 3. Kebebasan pers. 4. Kebebasan mengenyam pendidikan. 5. Berkonsep hukum secara nyata. 6. Pemerintahan secara nyata berada di tangan rakyat. 6. Berkelakuan pemerintahan umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destian Stefani, saya dari kelas 10 IPA 3. Menurut saya, jika ada seseorang yang akan membicarakan kekurangan orang lain, seharusnya mereka sadar bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan jangan pernah menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan adu domba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destian Stefani, saya dari kelas 10 IPA 3. Menurut saya, jika ada seseorang yang akan membicarakan kekurangan orang lain, seharusnya mereka sadar bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan jangan pernah menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan adu domba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Fitri Ananda, kelas 10 MIPA 5. Apa kekuatan infrastruktur politik dalam lembaga tinggi negara? Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resu Syakira dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menyampaikan pendapat saya tentang belajar di rumah. Pendapat saya setuju karena dengan belajar di rumah kita dapat menghindari resiko penularan corona atau COVID-19. Selain itu, orang tua bisa memantaunya dan belajar bisa lebih fokus meskipun jam belajarnya tidak teratur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mati dari kelas 10 IPS 3. Membela negara ialah suatu bentuk patriotisme.
kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Firmani dari kelas 12 IPA 2. John Salmon membagi hak ke dalam 4 pengertian. Hak dalam arti sempit yaitu hak yang berpasangan dengan kewajiban. Hak kemerdekaan yaitu hak kebebasan tanpa melanggar hukum. Hak kekuasaan yaitu hak mengambil keputusan tanpa melanggar hukum. Hak kekebalan yaitu hak yang dibebaskan dari kekuasaan orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisin dari kelas 11 IPS 5 akan menjelaskan tentang upaya pemerintahan dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu 1. Penegakan melalui undang-undang, 2. Pembentukan Komisi Nasional, 3. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan 4. Penegakan melalui proses pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anissa dari kelas 10 IPS 5. Jawabannya menurut saya, mungkin dengan adanya persaingan membuat salah satu lembaga menjatuhkan lembaga lain. Dan seharusnya tidak boleh dengan cara yang negatif. Rubahlah dengan cara yang positif, seperti saling menghargai dan kerjasama satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malsri Aulia dari kelas 10 IPS 3. Berikut adalah kekuatan suprastruktur politik. 1. Dewan Perwakilan Rakyat, 2. Dewan Perwakilan Daerah, 3. Presiden, 4. Mahkamah Konstitusi, 5. Komisi Yudisial, 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat, 7. Mahkamah Agung, 8. Badan Pemeriksa Keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Safaat Al-Fajri dari kelas 12 MIPA 2. Hak berdasarkan sila pertama, hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan, dan hak untuk dihargai sesama umat beragama. Dan kewajiban berdasarkan sila pertama, kewajiban melaksanakan ketentuan agama dan kewajiban menghormati antar umat beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Hambali, saya dari kelas 10 MIPA 5. Apakah kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia? Yaitu partai politik, karena berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Beberapa partai politik yaitu ada MPR, DPR, dan DPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa, saya ingin memiliki laptop, maka orang tua memberikan perlindungan dengan memberikan laptop. Meskipun laptopnya second, tetapi setidaknya laptop tersebut tetap berkualitas dan bisa memenuhi kebutuhan pelajaran di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meme Rosta Dewi dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mengemukakan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan UUD 1945, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga agar terwujudnya persatuan dan kesatuan bagi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang adanya kegiatan di rumah saja, saya setuju dengan adanya kegiatan tersebut karena itu akan mengurangi penyebaran virus corona yang ada dan mengurangi jumlah orang yang terjangkit virus tersebut, dan kita juga bisa menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang adanya kegiatan di rumah saja, saya setuju dengan adanya kegiatan tersebut karena itu akan mengurangi penyebaran virus corona yang ada dan mengurangi jumlah orang yang terjangkit virus tersebut, dan kita juga bisa menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Febrianti dari kelas 10 MIPA 1.
Salah satu wujud tata pemerintah yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Menurut saya, pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmini Aprilianti dari 10 MIPA 4. Bentuk kerukunan umat beragama seperti saling tolong-menolong, tanpa memandang agama, saling membantu, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dan tidak menghina atau mengejek antar umat beragama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA 4. Menurut saya, pejabat tidak harus saling menjatuhkan lembaga lain untuk kepentingan diri sendiri, dan seharusnya kerjasama antar lembaga lah yang harus ditingkatkan agar tali silaturahmi tetap terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA 4. Menurut saya, pejabat tidak harus saling menjatuhkan lembaga lain untuk kepentingan diri sendiri, dan seharusnya kerjasama antar lembaga lah yang harus ditingkatkan agar tali silaturahmi tetap terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA 4. Menurut saya, pejabat tidak harus saling menjatuhkan lembaga lain untuk kepentingan diri sendiri, dan seharusnya kerjasama antar lembaga lah yang harus ditingkatkan agar tali silaturahmi tetap terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Menurut saya, tumpang tindih pekerjaan itu tidak baik karena dapat merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Jadi, kita sebagai lembaga Indonesia harus bisa bekerja sama agar dapat menghasilkan yang maksimal. Dan kita juga harus fokus pada satu pekerjaan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Menurut saya, tumpang tindih pekerjaan itu tidak baik karena dapat merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Jadi, kita sebagai lembaga Indonesia harus bisa bekerja sama agar dapat menghasilkan yang maksimal. Dan kita juga harus fokus pada satu pekerjaan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitriani, saya dari kelas 10 IPS 1. Bentuk kerukunan umat beragama seperti saling tolong-menolong tanpa memandang agama, saling membantu, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dan tidak saling hina dan mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjawab apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia. 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi politik. 3. Hak asasi hukum. 4. Hak asasi ekonomi. 5. Hak asasi peradilan. 6. Hak asasi sosial budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina dari 10 MIPA 5. Menurut pendapat saya, dengan keadaan seperti sekarang ini, kita harus benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, agar tidak terjadi perpecahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari kelas 11 IPS 5 akan menjawab tugas 4. Apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia? Jawab. 1. Penegakan pemerintah melalui undang-undang. 2. Pembentukan pemerintah komisi nasional. 3. Pembentukan pengadilan HAM. 4. Penegakan melalui proses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Siddiq Fatailah, kelas 12 IPA 5.
Hak dalam sila ke-1 ketuhanan. Setiap warga negara berhak memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang dipercayainya masing-masing. Kewajiban dalam sila ke-1 tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaannya. 2. Menjunjung tinggi sikap toleransi beragama. 3. Membangun kerjasama dan saling tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Haryati dari kelas 11 IPS 1. Sini saya akan menjelaskan apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, penegakan melalui undang-undang. Yang kedua, pembentukan komisi nasional. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Yang keempat, penegakan melalui proses pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Alamsa dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengapa setiap warga negara wajib membela negaranya. Karena setiap warga negara berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, dan serta rasa cinta yang dimiliki kepada negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Lisnayanti dari kelas 12 IPS 2. Pengertian hak menurut Sri Taji adalah menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Adianti dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak korupsi, menerima kekurangan negara dan memperbaikinya, mensejahterakan rakyat, dan juga bertanggung jawab atas tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mengemukakan pendapat tentang pernyataan tugas PKN pada pelajaran hari ini. Menurut pendapat saya, sikap arogan harus kita hindari dan tidak patut dicontoh karena kita sebagai rakyat Indonesia harus memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mengemukakan pendapat tentang pernyataan tugas PKN pada pelajaran hari ini. Menurut pendapat saya, sikap arogan harus kita hindari dan tidak patut dicontoh karena kita sebagai rakyat Indonesia harus memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mengemukakan pendapat tentang pernyataan tugas PKN pada pelajaran hari ini. Menurut pendapat saya, sikap arogan harus kita hindari dan tidak patut dicontoh karena kita sebagai rakyat Indonesia harus memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitriani, saya dari kelas 10 IPS 1. Seharusnya pejabat tidak boleh seperti itu. Pejabat harus menghargai lembaga lain, tidak boleh menjelek-jelekan apapun, dan jangan menggunakan jabatan dengan menghakimi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Adianti dari kelas 10 MIPA 5. 3 hak warga negara diperjelas dalam pasal 28A sampai 28J. 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. 2. Hak untuk menghormati HAM orang lain. 3. Hak untuk tunduk terhadap pembatasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan Teguh Pratama dari kelas 10 IPS 6 akan mengemukakan pendapat saya. Menurut saya, pejabat tidak perlu menjatuhkan lembaga lain untuk kepentingan diri sendiri, dan seharusnya kerjasama antar lembaga lah yang perlu ditingkatkan agar tali silaturahmi tetap terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Sapitri dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan ciri dari demokrasi. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Perwakilan, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Destiana dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ijazah Rizka dari kelas 10 IPS 3. Karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya dengan melakukan bela negara. Dia juga melindungi dan mempertahankan jati diri sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. Menurut saya, agar tidak terjadi peristiwa tersebut, sebaiknya suatu lembaga tidak ikut campur dengan lembaga lainnya, supaya tidak terjadi konflik di antara lembaga-lembaga tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luspiani Sapitri dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang teori HAM yang dianut di Indonesia, bahwa unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri seperti hak untuk memiliki sesuatu adalah HAM individualistik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejahatan genosida: 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya. 4. Melaksanakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Alamsa dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Salah satu wujud tata pemerintah yang baik yaitu adanya citra pemerintah yang demokratis. Jawabannya adalah pemerintah yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapria Priani dari MIPA 2. Menurut pendapat saya adalah sesuai arti dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Jadi kita harus saling menghormati antar perbedaan agar kita menjadi satu kesatuan yang bersifat maju dan membangun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapria Priani dari MIPA 2. Menurut pendapat saya adalah sesuai arti dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Jadi kita harus saling menghormati antar perbedaan agar kita menjadi satu kesatuan yang bersifat maju dan membangun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izmiketa Seniorita dari kelas 12 IPA 4. Hak menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Menurut beliau, kewajiban juga diartikan sebagai suatu hal yang harus dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menurut pendapat saya tentang penjabat yang bersikap arogan, yaitu tidak adanya kesadaran pada diri sendiri dan mereka merasa paling benar di antara lembaga lain sehingga menjatuhkan lembaga lain dengan cara sesuka hati mereka. Seharusnya penjabat tidak boleh bersikap arogan karena yang dia dapat belum tentu benar dan bisa juga merugikan dirinya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landasan kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landasan kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remo Mulana dari kelas MIPA 5. Menurut saya, tumpang tindih pekerjaan itu tidak baik karena pekerjaan tersebut tidak akan selesai dan seharusnya antar lembaga saling membantu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut agar dapat selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia ada 4, yaitu 1. Penegakan melalui undang-undang. 2. Pembentukan pemerintah komisi nasional. 3. Pembentukan pengadilan HAM. 4. Penegakan melalui proses pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia ada 4, yaitu 1. Penegakan melalui undang-undang. 2. Pembentukan pemerintah komisi nasional. 3. Pembentukan pengadilan HAM. 4. Penegakan melalui proses pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia ada 4, yaitu 1. Penegakan melalui undang-undang. 2. Pembentukan pemerintah komisi nasional. 3. Pembentukan pengadilan HAM. 4. Penegakan melalui proses pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mardiana dari kelas X MIPA 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya. Jadi, karena setiap daerah akan berbeda dengan budaya dan khasnya, maka kita harus menghargai mereka yang berbeda dengan kita dan menjaganya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mardiana dari kelas X MIPA 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya. Jadi, karena setiap daerah akan berbeda dengan budaya dan khasnya, maka kita harus menghargai mereka yang berbeda dengan kita dan menjaganya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mardiana dari kelas X MIPA 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya. Jadi, karena setiap daerah akan berbeda dengan budaya dan khasnya, maka kita harus menghargai mereka yang berbeda dengan kita dan menjaganya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mardiana dari kelas X MIPA 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya. Jadi, karena setiap daerah akan berbeda dengan budaya dan khasnya, maka kita harus menghargai mereka yang berbeda dengan kita dan menjaganya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldina Alifa dari kelas 10 IPS 4.
Menurut pendapat saya, dalam sebuah perusahaan, baik dalam skala kecil maupun besar, baik antar individu, individu dengan kelompok, individu dengan lembaga, maupun perorangan dengan kelompok atau definisi kerja lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldina Alifa dari kelas 10 IPS 4. Menurut pendapat saya, dalam sebuah perusahaan, baik dalam skala kecil maupun besar, baik antar individu, individu dengan kelompok, individu dengan lembaga, maupun perorangan dengan kelompok atau definisi kerja lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Fitriani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan kenapa setiap warga negara wajib membela negaranya. Jawabannya, karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesa Maufi Agustiani. Saya dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjawab pertanyaan apakah tugas dari ketentuan hukum, yaitu suatu ketentuan hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Contohnya menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran dalam masyarakat. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniar Malia Rizky Ramadan. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya ingin memberi pendapat karena saat ini para pejabat saling menjatuhkan disebabkan oleh gilanya kekuasaan. Bahkan bisa saja yang dulunya rekan kerja berubah menjadi seorang musuh hanya karena kekuasaan. Hal tersebut membuat mereka tidak dapat bekerja sama lagi. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Amelia dari kelas 12 MIPA 5. Hak dari sila pertama yaitu hak dalam kebebasan melaksanakan peribadahan serta hak dalam mendapatkan penghormatan dari umat beragama lain. Sementara kewajiban dari sila pertama yaitu kewajiban dalam memberikan kebebasan orang lain dalam melaksanakan peribadahannya serta kewajiban dalam memberikan penghormatan antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanita dari kelas 11 IPS 3. Saya di sini akan menjawab pertanyaan apa fungsi dari demokrasi, yaitu menjamin keikutsertaan rakyat dalam hidup bernegara. Contohnya yang pertama, ikut menyukseskan pemilu. Yang kedua, ikut dalam berpartisipasi pembangunan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingrid Fazriani dari kelas 10 IPS 2. Pendapat saya tentang mudahnya masyarakat diadu domba adalah masyarakat Indonesia harus mensyukuri, menghargai, dan merawat kebinekaan termasuk kearifan lokal ataupun budaya yang ada di Indonesia sebagai upaya untuk mewaspadai adu domba. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingrid Fazriani dari kelas 10 IPS 2. Pendapat saya tentang mudahnya masyarakat diadu domba adalah masyarakat Indonesia harus mensyukuri, menghargai, dan merawat kebinekaan termasuk kearifan lokal ataupun budaya yang ada di Indonesia sebagai upaya untuk mewaspadai adu domba. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Amrina Rosyada dari 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, perbedaan suku, ras, agama sangat mempunyai arti, yaitu kita harus saling menghargai, menghormati, dan saling tolong-menolong walaupun berbeda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Amrina Rosyada dari 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, perbedaan suku, ras, agama sangat mempunyai arti, yaitu kita harus saling menghargai, menghormati, dan saling tolong-menolong walaupun berbeda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hartati dari kelas 10 MIPA 1.
Kenapa setiap warga negara wajib membela negaranya? Karena setiap warga negara itu tinggal di dalam suatu negara. Jadi, kalau tidak membela negaranya sendiri, itu sama saja menghancurkan status warga negaranya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Purwana Azhar dari kelas 10 MIPA 2. Saya di sini akan memberikan contoh bentuk kerukunan umat agama, yaitu saling tolong menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit, dan saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Member Sylvie dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menyebutkan manfaat demokrasi Pancasila. Yang pertama, menjamin hak-hak dasar. Yang kedua, adanya kesetaraan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan umum. Yang keempat, pembaruan kebijakan sosial. Yang kelima, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. Yang keenam, mencegah tirani, dan masih banyak yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Widiawati, kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya tentang pejabat yang bersikap arogan, yaitu tidak adanya kesadaran diri sendiri dan mereka merasa paling benar, sehingga mereka menjatuhkan lembaga lain. Seharusnya mereka tidak bersikap arogan, karena yang mereka dapatkan belum tentu benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan ras, agama, dan pendapat memang sering terjadi di Indonesia, dan oleh karena itu sampai hingga terjadi adu domba itu tidak baik, karena kita semua itu sama walaupun perbedaan kulit kita beda, dan perpecahan tersebut harus kita hindari, bahkan jangan pernah kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Nadia Segala dari kelas 12 MIPA 1. Hak dan kewajiban dalam sila kelima. Hak yang pertama, mendapatkan keadilan. Yang kedua, seluruh warga negara mendapatkan kesempatan hidup. Kewajiban yang pertama, menumbuhkan sikap gotong royong. Yang kedua, melatih hidup sederhana, hemat, dan tidak boros. Yang ketiga, selalu bekerja keras. Dan yang keempat, menghindari sikap merugikan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rismawati dari 11 PS 4. Saya akan membacakan soal pertemuan ketiga. Apa saja pelanggaran HAM berat di Indonesia? 1. Pembunuhan. 2. Perbudakan. 3. Penyiksaan. 4. Pemusnahan. 5. Pengusiran secara paksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Juliansyah. Saya dari MIPA 2. Menurut saya, perbedaan agama, ras, dan warna kulit di Indonesia sudah biasa terjadi. Kita hanya perlu toleransi dan saling menghargai. Dan kita perlu memahami nilai-nilai Pancasila agar kita tidak mudah diadu domba oleh orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Juliansyah. Saya dari MIPA 2. Menurut saya, perbedaan agama, ras, dan warna kulit di Indonesia sudah biasa terjadi. Kita hanya perlu toleransi dan saling menghargai. Dan kita perlu memahami nilai-nilai Pancasila agar kita tidak mudah diadu domba oleh orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoyani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab tentang mengapa setiap warga negara wajib membela negara. Karena sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cintanya yang dimilikinya kepada negaranya, dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Naila Griselda dari kelas 10 MIPA 5. Yang pertama yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan menurut pasal 28A. Yang kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut pasal 28B ayat 1. Dan yang ketiga adalah hak atas kelangsungan hidup. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luspani Sapitri dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan tentang manfaat demokrasi Pancasila. 1. Menjamin hak-hak dasar. 2. Adanya kesetaraan setiap warga negara. 3. Pemenuhan kebutuhan umum. 4. Pembaharuan kebijakan sosial. 5. Kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunur Alamsyah dari kelas 10 MIPA 2. Bersikap arogan, suka menjelekan lembaga lain atau orang lain adalah sifat yang tidak patut untuk ditiru karena mereka saling menjatuhkan satu sama lain dan tidak termasuk dengan nilai-nilai Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya para pejabat tidak harus berkelakuan atau bersifat menyimpang nilai-nilai Pancasila. Karena pada dasarnya, mereka sebelum terpilih jadi pejabat, mereka telah berjanji akan mematuhi segala peraturan undang-undang, Pancasila, dan dasar negara. Oleh sebab itu, tidak seharusnya para pejabat menjelek-jelekan orang lain atau lembaga lain dan bersifat arogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Ramadhani dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan menjelaskan pengertian-pengertian berikut. 1. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. 2. Landasan kontinen adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan dataran pesisir. 3. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluas saat air surut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nirmala dari kelas 10 IPS 1. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Warga negara wajib dan berhak membela sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga mendari sebuah bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Sri Haryati dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang terjadi hak warga negara. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Sari dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menyebutkan ciri-ciri dari suatu pemerintahan demokrasi adalah adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. 2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat atau warga negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya, sebaiknya kita sebagai masyarakat harus lebih saling menghormati, saling menjaga, saling melindungi, dan tidak membeda-bedakan antara warna kulit dan agama. Karena tanpa disadari, hal tersebutlah yang dapat memecah belah bangsa dan negara kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika Yuda Pamungkas. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Menurut saya, perbedaan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dimanapun, baik itu perbedaan pendapat, warna kulit, dan agama sekalipun. Semua tergantung cara kita melihat dan menyikapi perbedaan itu seperti apa. Kita harus bisa menghargai dan menghormati perbedaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi tentang belajar di rumah. Nah, karena sekarang ada pandemi virus corona, pemerintah negara Indonesia mewajibkan seluruh pelajar untuk belajar di rumah. Nah, saya sangat setuju sekali dengan hal tersebut, karena dengan langkah tersebut kita dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatmala, kelas 10 IPS 6. Jawaban saya, menurut saya adanya upaya kesalahpahaman suatu adu domba yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam masyarakat. Masyarakat ini mudah terpancing saling menghina dan berperilaku merendahkan, maka munculnya salah satu kelompok yang merasa dirugikan.
atau direndahkan. Demikian hal itu menjadi timbulnya konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak kesehatan anak dilindungi yang pertama oleh orang tua. Pemenuhan dari pemerintah harus ada akses kesehatan seperti dibangunnya rumah sakit, puskesmas, dan posyandu. Kemajuannya sekarang telah dibuat seperti BPJS dan Kartu Indonesia Sehat untuk mempermudah warga Indonesia yang ingin berobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dari kelas 11 IPS 4. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang HAM dalam bidang pendidikan yang dianut di Indonesia. Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini banyak diadopsi di sekolah negeri dan swasta. Ada 3 jenjangnya, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Wajib belajar di Indonesia sendiri adalah 12 tahun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dari kelas 11 IPS 4. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang HAM dalam bidang pendidikan yang dianut di Indonesia. Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini banyak diadopsi di sekolah negeri dan swasta. Ada 3 jenjangnya, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Wajib belajar di Indonesia sendiri adalah 12 tahun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dari kelas 11 IPS 4. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang HAM dalam bidang pendidikan yang dianut di Indonesia. Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini banyak diadopsi di sekolah negeri dan swasta. Ada 3 jenjangnya, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Wajib belajar di Indonesia sendiri adalah 12 tahun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manasya Aurea dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Dapat menerima perbedaan pendapat. 3. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 4. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Rahayu dari kelas 10 MIPA 5. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang ke-12, yaitu tentang dekonsentralisasi dan desentralisasi. Dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Griselda dari 10 MIPA 5. Pendapat saya tentang kerja para pejabat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang tidak seharusnya dilaksanakan, karena para pejabat merupakan wakil-wakil rakyat yang dimana harus menerapkan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Griselda dari 10 MIPA 5. Pendapat saya tentang kerja para pejabat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang tidak seharusnya dilaksanakan, karena para pejabat merupakan wakil-wakil rakyat yang dimana harus menerapkan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pirginitananda dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjelaskan mengapa warga negara wajib membela negaranya, dan menurut pemahaman saya, warga negara berhak membela negaranya karena rasa cinta dan kebanggaannya terhadap negara, dan warga negara juga berhak wajib ikut serta dalam mempertahankan negaranya tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokrasi. Pemerintahan demokrasi merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Yang dimaksud pemerintahan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Nurul Handiani dari kelas 12 IPA 5. Hak dan kewajiban menurut sila-sila Pancasila. Hak menurut sila kedua yaitu hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Kewajiban menurut sila kedua yaitu kewajiban untuk saling mencintai sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan substruktur politik dan infrastruktur politik itu? Substruktur politik yang menjadi akibat dalam kegiatan produksi, sedangkan infrastruktur politik sebagai sebab dalam mengatur kegiatan produksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Ada 7 ciri dari demokrasi. 1. Kebebasan individu. 2. Jaminan terhadap HAM. 3. Kebebasan pers. 4. Kebebasan mengenyam pendidikan. 5. Kebebasan berorganisasi dan berkologi. 6. Berkonsep hukum secara nyata. 7. Berlakuan pemilihan umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Diani Anggari dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang hak makanan dan minuman. Perlindungan, orang tua harus menyediakan makanan bagi anaknya. Pemenuhan, orang tua harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemajuan, orang tua harus menyediakan atau memberi makanan yang bergizi untuk keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Mauli Diavala dari kelas 10 IPS 1. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Mauli Diavala dari kelas 10 IPS 1. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Salah satu wujud tata pemerintah yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Pujian Mahda dari 10 IPS 5. Menurut saya, perpecahan dan adu domba di Indonesia itu disebabkan karena kurangnya pengamalan Pancasila dan dengan ego masing-masing terjadinya beradu domba dan perpecahan di negara ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Donald Maulana dari XMIPA 1. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sapila dari kelas 10 IPS 4. Ciri masyarakat politik. 1. Adanya peningkatan opini publik dalam merespon suatu kebijakan. 2. Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan publik.
3. Adanya peningkatan partisipasi rakyat dalam berbagai kegiatan organisasi politik, organisasi masyarakat, maupun kelompok-kelompok penekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Hanifah Maulinda, kelas 12 MIPA 1. Hak dalam sila ke-1 memeluk agama yang diyakininya, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kewajiban dalam sila ke-1 tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menghormati keyakinan orang lain, menjunjung tinggi toleransi antar umat agama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Destiana dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, kenapa setiap warga negara wajib membela negaranya? Karena sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya dengan melakukan bela negara. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Apriani dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, yang pertama, bicaralah dari hati ke hati dengan orang yang bersangkutan. Kedua, ceritakanlah akibat buruknya yang justru menghambat pekerjaan. Ketiga, buatlah kesepakatan tentang siapa mengerjakan apa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Kania dari kelas 11 IPS 3. Manfaat demokrasi Pancasila. 1. Kesetaraan sebagai warga negara. 2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. 3. Pluralisme dan kompromi. 4. Menjamin hak-hak dasar. 5. Pembaruan kehidupan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Member Rostadewi dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung ataupun tidak langsung. Kedua, adanya persamaan hak bagi warga negara dalam segala bidang. Ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi warga negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Dewi dari kelas 12 MIPA 1. Hak dalam sila ke-1, 1. Memeluk agama yang diyakini. 2. Menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Kewajiban dalam sila ke-1, 1. Tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain. 2. Menghormati keyakinan orang lain. 3. Menjunjung tinggi toleransi antar umat agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aula Safitri dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan HAM dalam bidang pendidikan di ANUT Indonesia. Sesuai pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Atika dari kelas 12 IPS 4. Hak menurut RMT Sukamto Notonegoro, hak ialah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Novianti, saya dari kelas 12 IPS 5. Hak-hak menurut Notonegoro, beliau mengungkapkan bahwa hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Kewajiban menurut Notonegoro adalah suatu yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paujan dari kelas 10 IPS 2.
Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki tujuan tertentu yang meningkat seluruh masyarakat. 5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irana Pianti, saya dari kelas 11 IPS 5. Saya akan menjelaskan tentang fungsi demokrasi. 1. Menjamin adanya keikutsertaan dalam bernegara. 2. Menjamin tetap tegaknya negara. 3. Menjamin tetap tegaknya kesatuan. 4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber. 4. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Fadila dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hak asasi manusia yang dianut Indonesia cenderung menggunakan teori alam. Karena setiap warga negara telah memiliki hak asasi manusia atau fundamental right sejak mereka lahir maupun sejak mereka dalam kandungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Fadila dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hak asasi manusia yang dianut Indonesia cenderung menggunakan teori alam. Karena setiap warga negara telah memiliki hak asasi manusia atau fundamental right sejak mereka lahir maupun sejak mereka dalam kandungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Apriani. Saya ingin memberi liputan. Maka dari itu saya harap orang tua bisa berusaha untuk memenuhi keinginan saya, walaupun memenuhannya bukan diberikan laptop baru tetapi walaupun second saya harap masih baik dan berkualitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Suciramdanis dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang pertanyaan yang Bapak kasih. Menurut saya, karena pada zaman milenial, internet dan faktor globalisasi semakin meningkat sehingga orang-orang tercandu dan tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitarnya. Terkadang dalam sosial media tersebut ada berita hoaks dan orang gampang percaya tanpa mengetahui kebenarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Suciramdanis dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang pertanyaan yang Bapak kasih. Menurut saya, karena pada zaman milenial, internet dan faktor globalisasi semakin meningkat sehingga orang-orang tercandu dan tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitarnya. Terkadang dalam sosial media tersebut ada berita hoaks dan orang gampang percaya tanpa mengetahui kebenarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak disiksa, hak untuk beragama, dan hak untuk tidak diperbudak. Struktur politik adalah pihak-pihak yang langsung terlibat penyelenggaraan kehidupan. 2. Kejahatan ini juga akan menimbulkan teror, juga kekhawatiran dan ketakutan dalam diri masyarakat. Berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Kejahatan ini akan menimbulkan teror, juga kekhawatiran dan ketakutan dalam diri masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anissa dari kelas 10 IPS 5. Jawabannya, warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Agustina dari kelas 11 IPS 5. Apakah tugas dari ketentuan hukum itu? Yaitu menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan di masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran dalam masyarakat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang teori HAM yang dianut di Indonesia, bahwa unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu adalah konsep HAM individualistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang teori HAM yang dianut di Indonesia, bahwa unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu adalah konsep HAM individualistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabin Fazil Nugraha dari kelas 12 MIPA 1. Pengertian hak menurut Kuncoro Purba Pranoto. Hak ialah sesuatu yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya yang sehingga sifatnya suci. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Putri dari kelas 10 MIPA 1. Tidak memaksa warga tertentu untuk memeluk agama tertentu, menjadi fasilisator atau mediator ketika terjadi konflik, dan tidak saling menghina perbedaan. Mohon maaf bila ada yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Putri dari kelas 10 MIPA 1. Tidak memaksa warga tertentu untuk memeluk agama tertentu, menjadi fasilisator atau mediator ketika terjadi konflik, dan tidak saling menghina perbedaan. Mohon maaf bila ada yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Melati dari kelas 10 IPS 3. Dengan poin ini saya akan berpendapat, yaitu kurangnya rasa saling menghargai terhadap perbedaan orang lain sehingga terjadinya konflik, dan kehidupan masyarakat seharusnya diliputi dengan toleransi antar umat seagama ataupun berbeda agama, dan berbeda pendapat bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Cakrawati dari kelas 10 MIPA 2. Bela negara wajib dan berhak sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla dari kelas 10 MIPA 4. Ada 8 kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Keempat, Presiden atau Wakil Presiden. Kelima, Mahkamah Agung. Keenam, Mahkamah Konstitusi. Ketujuh, Komisi Yudisial. Dan kedelapan, Badan Pemeriksa Keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Peni Fadila dari kelas 11 IPS 5. Apa saja upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia? Yang pertama, membentuknya Komnas HAM. 2. Membentuk instrumen HAM. 3. Membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 4. Membentuk Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpendapat tentang lembaga yang lebih tahu dengan lembaga lain adalah sebaiknya lembaga itu tidak usah menguruskan pekerjaan orang lain, apalagi mengkritik lebih, dan tidak usah ikut campur. Kalau memang lembaga itu ada urusan dengan lembaga lain, maka boleh saja ikut serta dalam usaha itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nopianti dari kelas 11 IPS 5.
Saya akan menjelaskan upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. 1. Penegakan melalui undang-undang. 2. Pembentukan Komisi Nasional. 3. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. 4. Penegakan melalui proses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan suprastruktur termasuk ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Di antara lembaga tinggi tersebut adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Lembaga-lembaga tersebut merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang suprastruktur. Politik adalah politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat meningkat. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelas 12 IPS 3. Pengertian hak. Menurut Prof. Dr. Notonegoro berpendapat bahwa hak yakni suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung pada kita. Pengertian kewajiban. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pelatihan soal PKN mengenai 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28C. Jawabannya adalah 1. Hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul. 2. Mengeluarkan pikiran dan lisan maupun tulisan. 3. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pelatihan soal PKN mengenai 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28C. Jawabannya adalah 1. Hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul. 2. Mengeluarkan pikiran dan lisan maupun tulisan. 3. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pelatihan soal PKN mengenai 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28C. Jawabannya adalah 1. Hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul. 2. Mengeluarkan pikiran dan lisan maupun tulisan. 3. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipani Aur Andani dari kelas IPA 5. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang mudahnya pejabat dalam lembaga atau antara lembaga yang saling menjatuhkan. Menurut saya itu disebabkan oleh iri atau seorang pejabat yang menyombongkan diri ke pejabat lain sehingga terjadinya saling menjatuhkan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Cakrawati dari kelas 10 MIPA 2. Apakah kekuatan suprastruktur politik tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia? Iya, karena suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Kania dari kelas 11 IPS 3. Upaya penegakan HAM di Indonesia ada 4. 1. Penegakan melalui undang-undang. 2. Penegakan melalui proses pendidikan. 3. Pembentukan Komisi Nasional. 4. Pembentukan Pengadilan HAM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan dari kelas 10 IPS 2. Kenapa setiap warga negara wajib ikut serta dalam bela negara? Karena sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya.
Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rismawati dari 11 PS 4. Saya akan membacakan soal dan jawaban pertemuan keempat. Apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia? 1. Membentuk kerjasama internasional dalam upaya penegakan HAM. 2. Membentuk lembaga terkait penegakan HAM. 3. Membentuk undang-undang terkait penegakan HAM. 4. Membentuk pengadilan HAM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Sabila, kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, setiap lembaga mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda dan mempunyai haknya masing-masing. Maka dari itu, lembaga lain harus saling menghargai pendapat dari lembaga lain dan tidak mencampuri urusan lembaga lain agar tidak terjadi konflik apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Menurut pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Menurut pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Menurut pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopi dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban menurut sila ke-1. Haknya yaitu hak untuk memeluk agama masing-masing, hak untuk menjalankan ibadah, dan hak untuk dihormati. Sedangkan kewajibannya adalah kewajiban untuk menjalankan agama tersebut, hak untuk menghormati antar umat, dan hak untuk percaya Tuhan sebagai pencipta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban menurut para ahli. Pengertian hak menurut Srijati. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Pengertian kewajiban menurut Profesor Notonegoro. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Randi Alfajar dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, perilaku menyimpang itu tidak baik karena tidak sesuai dengan norma yang ada. Jadi seharusnya para pejabat itu lebih paham tentang perilaku menyimpang tersebut tidak boleh dilakukan karena berlawanan dengan Pancasila dan norma yang ada serta dapat menyebabkan dampak negatif. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmedi dari kelas 12 IPS 5. Sebutkan menerangkan tentang silsilah. Sebutkan hak dan kewajiban dalam silsilah Pancasila. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. Hak kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Amanda Wulandari, kelas 10 IPS 5. Pendapat saya, karena mereka ingin bersaing tetapi dengan cara yang salah. Jika mereka bersaing dengan cara yang benar dan saling bekerja sama satu sama lain, itu akan lebih baik lagi dan dapat menguntungkan buat mereka dan buat lembaga-lembaga lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Destriani dari kelas X IPS 4. Saya akan menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud dengan suprastruktur politik. Infrastruktur politik itu. Suprastruktur adalah lembaga, sedangkan infrastruktur politik dalam masyarakat turut berpartisipasi secara aktif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani dari kelas 10 MIPA 1. Menurut pendapat saya, karena agar terhindar dari ancaman dalam negeri, kelangsungan hidup bangsanya yang tetap terpelihara, dan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para pejuang yang telah memerdekakan negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Alai dari kelas 10 MIPA 4. Apakah kekuatan suprastruktur politik yang tergolong dalam lembaga tinggi negara Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pengurus Keuangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, tindakan tersebut terlalu anarkis karena pengaruh ekonomi dan ketersinggungan antara perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang yang membuat sekelompok terorisme demi membalaskan dendam mereka kepada lembaga-lembaga lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, tindakan tersebut terlalu anarkis karena pengaruh ekonomi dan ketersinggungan antara perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang yang membuat sekelompok terorisme demi membalaskan dendam mereka kepada lembaga-lembaga lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, tindakan tersebut terlalu anarkis karena pengaruh ekonomi dan ketersinggungan antara perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang yang membuat sekelompok terorisme demi membalaskan dendam mereka kepada lembaga-lembaga lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, tindakan tersebut terlalu anarkis karena pengaruh ekonomi dan ketersinggungan antara perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang yang membuat sekelompok terorisme demi membalaskan dendam mereka kepada lembaga-lembaga lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, tindakan tersebut terlalu anarkis karena pengaruh ekonomi dan ketersinggungan antara perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang yang membuat sekelompok terorisme demi membalaskan dendam mereka kepada lembaga-lembaga lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, tindakan tersebut terlalu anarkis karena pengaruh ekonomi dan ketersinggungan antara perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang yang membuat sekelompok terorisme demi membalaskan dendam mereka kepada lembaga-lembaga lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, tindakan tersebut terlalu anarkis karena pengaruh ekonomi dan ketersinggungan antara perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang yang membuat sekelompok terorisme demi membalaskan dendam mereka kepada lembaga-lembaga lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3.
Menurut pendapat saya, tindakan tersebut terlalu anarkis karena pengaruh ekonomi dan ketersinggungan antara perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang yang membuat sekelompok terorisme demi membalaskan dendam mereka kepada lembaga-lembaga lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Hermiana dari kelas 12 MIPA 4. Hak menurut Curzon, hak ada 5, yaitu hak sempurna, utama, publik, positif, dan hak milik. Dan pengertian kewajiban menurut Curzon dikelompokkan menjadi 5, yaitu kewajiban mutlak, publik, positif, universal atau umum, dan kewajiban primer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Alfarima. Saya dari 10 MIPA 2. 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28, 28A sampai 287 adalah hak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan, hak pengakuan dan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, hak memeluk agama dan meyakini kepercayaan masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Alfarima. Saya dari 10 MIPA 2. 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28, 28A sampai 287 adalah hak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan, hak pengakuan dan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, hak memeluk agama dan meyakini kepercayaan masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Alfarima. Saya dari 10 MIPA 2. 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28, 28A sampai 287 adalah hak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan, hak pengakuan dan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, hak memeluk agama dan meyakini kepercayaan masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal berikut. Mengapa warga negara wajib membela negaranya? Warga negara wajib membela negaranya agar terhindar dari ancaman dalam negeri ataupun luar negeri dan agar keberlangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara dan sebagai rasa terima kasih kepada para pahlawan yang telah memerdekakan negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Gustiana Putra dari kelas 11 IPS 5. Apa saja pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia? 1. Peristiwa G30 SPKI, kasus terbunuhnya Munir, kasus pembunuhan atas aktivitas buruh, peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Trisakti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Andrianti Nugraini dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menyampaikan mengapa warga negara wajib membela negara. Karena sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya dengan melakukan bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Fatia Amanda Rifani dari kelas 12 IPA 3. Hak menurut John Locke, hak adalah individu yang sesuai dengan kodratnya merupakan makhluk yang bebas dan setara. Manusia memiliki hak kodratnya yang tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban seseorang dalam menjalankan sesuatu sebagaimana mestinya dari pihak lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Risnawati. Saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja pelanggaran HAM berat di Indonesia, yaitu penculikan dan penghilangan sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik dan dihilangkan secara paksa. Yang pelakunya antara lain adalah tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Risnawati. Saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja pelanggaran HAM berat di Indonesia,
yaitu penculikan dan penghilangan sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik dan dihilangkan secara paksa, yang pelakunya antara lain adalah tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunir Amsa dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Sebutkan 8 kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara. Yang ke-1 MPR, yang kedua DPR, yang ketiga DPD, yang keempat Presiden, yang kelima MA, yang keenam MK, yang ketujuh KY, yang ke-8 BPK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Rusiansa dari kelas 1254. Pengertian hak menurut Profesor Dr. Noto Nugoro, hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Noto Nugoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibayarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia, kelas 10 IPS 5. Jawabannya, menurut saya, adanya suatu kesalahpahaman suatu kelompok atau karena adanya provokasi yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk mengadu domba masyarakat. Dan semua itu disebabkan karena adanya diskriminasi yang dilakukan oleh sebuah kelompok atau agama. Dan itu adalah pemicu adanya konflik seperti itu. Sekian, terima kasih.